Balik lagi di Sekutu Otomotif bareng gue Gofar Hilman. Dan sekarang gue bersama orang yang sering muncul di vlog gue. Ada Rifki dari Akasia. Halo, Salah satu orang yang membantu gue ketika kepepet-pepet pameran. Terus pokoknya Rifki lah yang membantu gue nih. Sekut banget. Kemarin tuh sempat kerjain yang E39. Yes, wagon ya. Fitmentnya, luar biasa. Nanti kita akan bahas E39-nya, tapi sekarang gue pengen bahas Mini Cooper gue. Kalau Mini Cooper gue itu sekarang ini lagi berada di Akasia Motor 2 di Jalan Ratna, lagi masang yang namanya BBK atau Big Brake Kit. Wah. Nah, sekarang kita tanya sama Rifki dari Akasia, kenapa orang harus pakai BBK atau Big Brake Kit? Nah, gini sebenarnya cuy. BBK itu atau Big Brake Kit itu adalah sebenarnya spek standarnya mobil yang udah high performance. Jadi ada kan mobil yang down spec nih, misalkan kita main di Eropa ya, main di BMW, seri yang terkecil cc 2000 cc sama yang 3000 cc pasti ukuran remnya beda. Oke. Nah, dari 2000 ke 3000 itu jatuhnya udah big brake. Nah, kalau big brake itu rem yang 3000 dipasang di 2000, remnya lebih besar. Oke. Nah, tapi kalau buat yang lebih tinggi lagi yang udah big brake-nya ibaratnya yang M Performance atau Brembo atau segala macam, itu biasanya pada dasarnya buat mobil yang cc-nya standarnya jauh lebih besar, 3000 ke atas pokoknya atau kelasnya udah M series lah, atau di Mercy itu udah AMG, atau di Audi udah S-Line atau S4 atau RS. Nah, gitu, itu sebenarnya adalah rem standar mobil yang dengan cc lebih besar, otomatis butuh pengereman yang jauh lebih besar juga karena bobotnya kan jadi lebih berat. Betul. Gitu. Kecepatannya segala macam. Gitu. Karena menyangkut keamanan sekali lagi ya. Keamanan. Gitu. Nah, tapi banyak juga orang yang cc-nya kayak gue deh 1600, pakai BBK. Sah-sah aja nggak sih orang kayak gue? Sah-sah aja. Tergantung nggak gini. Ada orang yang mobilnya cc kecil tapi mau remnya gede-gede banget. Tapi pada dasarnya itu salah karena kan nggak imbang bobot mobil, tenaga mesin sama beratnya rem itu nggak imbang. Rem semakin besar pasti semakin berat, ya kan? Kalau nggak diimbangin sama mesin yang juga powerful juga, ya kan? Jadi kadang-kadang ya memang sah aja buat pameran, kontes dengan velg yang lebih lebar. Berarti kan otomatis kan disc brake-nya kopong tuh, ya kan? Gimana cara ngakalinnya? Biasa pakai big brake. Itu kebanyakan yang sekarang orang aplikasiin seperti itu. Tapi berarti buat fashion kebanyakan ya? Kebanyakan buat fashion. Jadi contohnya kayak velg TE37 gue gitu kan. Kopong banget jari-jarinya segala macam. Itu masih terlihat kalau pakai rem biasa masih sangat kopong. Pada akhirnya make BBK. Pakai BBK. Terus udah gitu biar terlihat penuh. Itu sih salah satu utamanya fungsi BBK. Yang penting ganteng dulu. Iya, itu yang gue ingat. Tapi nih Ki, kalau ngomongin ganteng udah pasti ganteng. Velg kopong dengan BBK terlihat full udah pasti ganteng kan? Iya, betul. Tapi kalau misalnya 1600 dikasih BBK, efeknya apa sih? Nah, maksudnya cc kecil gitu. Tapi tetap aja Mini Cooper walaupun 1600 kan turbo dong. Betul. Kan? Gitu kasarannya. Kalau biasa gini, mobil pasti kan udah standar pabrik kan udah semua udah di setting kan segala macam. Mobil lo cc sekian, remnya ya sekian gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang wah kayaknya rem bawaan pabrik gue masih kurang nih, masih kurang pakem. Nah, bisa di-upgrade ke Big Brake Kit. Tergantung nih, nggak perlu besar-besar. Yang penting naik 2 step atau 1 step itu udah cukup. Yang penting fungsi utamanya adalah buat pengereman lebih baik sama satu lagi buat fashion juga dong. Ibaratnya ya good looking lah. Jadi ibaratnya dari samping tuh dari mobil tuh ngeliatnya tuh jadi padat banget. Itu sih gitu. Tapi kalau gue bilang mobil cc 1600 pakai BBK ya sah aja gitu. Jadi tergantung duit lu aja. Balik lagi ke budgeting terus maunya apa ya orang mau ngapain ya sah-sah aja sebenarnya. Kecuali ketika lu pengen ganteng terus ketika lu pengen pakai velg yang inchnya naik gitu kan dari 16 ke 18 misalnya atau ke 19 gitu kan. Mungkin cari yang velgnya monoblock kali ya. Biar ngakalin nggak pakai BBK gitu kali ya. Jadi penuh, jadi nggak ada kopong-kopongnya. Oke, ya ngakalinnya gitu. Cuman gue tuh suka banget sama TE37 nih Ki. Dan
kayak kalau pakai BBK tuh udah kayak jodohnya gitu. T37 sih emang ganteng di segala mobil sih. Itu velg udah timeless banget ganteng. Kenapa ya? Eropa, Jepang tuh kayaknya. Ya, udah cocok deh T37 deh. Makanya, semua orang kayak mengakui ya. Ya, semua orang aku. Termasuk lo? Termasuk gue. Iya. Harganya juga makin mahal cuy. Iya si anjing emang. Secondnya tuh anjing tuh emang. Harganya mahal. Apalagi yang OG tuh yang masih generasi pertama. Betul. Itu yang kayak gue punya tuh. Dia masih palangnya nggak terlalu konkave, masih face-nya masih face 1 lah ibaratnya. Masih rata itu, aduh ganteng banget tuh, velg timeless lah ibaratnya. Nah jodohnya berarti BBK nih. Jodohnya BBK. Nah, gitu. Oke Ki. Berarti misalnya kita ngomongin itu kan BBK biasanya orang ngeganti rem depan aja. Ya. Kenapa harus depan? Sebenarnya sih depan belakang kalau budgetnya cukup. Nah, ya kan sama keperluannya buat apa dulu. Betul. Gitu kan. Kalau dasarnya kalau buat rem itu ya diutamain pasti rem depan dulu. Kalau ya rem belakang diganti gede, depannya kecil, yang ada mobilnya melintir pasti. Nah, untuk yang kayak gini kasus ini kebanyakan orang kan masang BBK buat kontes nih. Ada yang salah nih kebanyakan orang aplikasinya. Apa ya? BBK itu ibarat depan belakang itu ukurannya harus beda. Oh, nggak boleh sama? Nggak boleh sama. Kenapa nggak boleh sama? Kan ada orang, wah pengennya depannya gede pakai misalkan 6 port, terus rotornya 380 biar penuh banget. Belakangnya kalau pakai kecil jadi kelihatannya kurang gede, jadi pakai gede juga. Sebenarnya itu sah, cuman kalau pengaplikasian di mobil itu salah banget. Itu mobil lo bisa melintir karena pada dasarnya rem depan belakang itu harus memang beda. Belakang itu harus lebih kecil. Lebih kecil berarti? Harus lebih kecil gitu. Nah, disarankan bedanya berapa nih antara depan dan belakang? Satu step sih, misalkan kan dari 330 ke 355 atau ya 340, 35. Berarti belakang lebih kecil lah ukurannya lah. Rotornya sama diameter pistonnya. Oke. Jenis pistonnya. Depan misalkan 6 port, belakangnya 4 port. Oh. Gitu. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin 4 port, 6 port, 330 diameter. Itu apa sih? 4 port dan 6 port itu apa? 4 port itu adalah 4 piston. Jadi satu kaliper itu terdiri dari 4 piston kayak gini gimana? nih. Nih, ini ada 4 piston. 1, 2, 3, 4 piston. Oh, ini yang lubang ini piston berarti ya namanya. Piston. 1, 2, 3, 4. Itu pistonnya. Yang gue pakai sekarang 4 piston 4 nih. piston. Oke. 4 piston. Kalau 6 piston berarti lubangnya Ada ini 6. ada 6. Ya. Semakin besarnya diameter rotor, ini namanya rotor, piringan lah bahasa umumnya piringan. Semakin besar piringan, dibutuhin jumlah piston juga yang lebih besar supaya pengeremannya itu jadi lebih pakem buat piringan yang lebih besar. Oke. Gitu. Ini namanya piringan ya? Ya, namanya piringan. Agak berat nih. Oke. Nah, piringan. Namanya piringan nih. Nah. Ini ukurannya 330. 330 berarti diameter ya 330 ya? 330 mili atau 33 cm. Diukur dari sini sampai sini 330. Oke. Nah, 330 untuk maksimal 4 pot ini maksimalnya disnya 330. Lebih dari itu 6 pot. Sebenarnya untuk 4 pot bisa sampai 355. Tapi kadang-kadang ada yang 355 dia nggak sampai full sini. Jadi agak ngegantung. Jadi ibaratnya kampasnya nggak makan sampai habis. Nah, itu sebenarnya ya dibilang sah, ya sah aja kan yang penting buat gaya. Tapi kalau secara fungsi ya pengeremannya pasti kan kurang. Akan ibaratnya kampas rem itu makan ke rotornya itu pasti akan kurang maksimal lah gitu. Tapi ya ada yang rem jenis yang 4 piston bisa sampai rotor yang lebih lebih besar. Kayak AP Racing ada, tapi tipe yang udah radikalnya atau yang tipe Pro 5000 yang untuk performance-nya. Nah, itu bisa sampai 4 piston sampai rotor yang gede-gede. Gitu. Bener nggak sih kalau misalnya 4 pot dan 6 pot piringnya tuh ulirnya beda? Katanya kalau yang misalnya buat harian, bukan buat balap, cuma bolong-bolong gitu. Ya, kalau yang balap garis-garis. Jadi gini, kan itu memang sebenarnya memang udah bukan peraturan ya, memang rules-nya mungkin ya kasarannya. Jadi kalau untuk street atau daily use bagusnya bolong-bolong supaya kan untuk pembuangan panasnya dia juga lebih besar. Gitu kan. Tapi sebenarnya buat balap kok kenapa nggak boleh bolong-bolong? Nah, bukan nggak boleh bolong-bolong. Kalau buat balap, kalau bolong-bolong, umumnya kebanyakan yang sistemnya rotornya dia drill atau bolong-bolong, itu lama-kelamaan karena mobil balap kan panas tuh. Dia apalagi yang yang touring gitu, ibaratnya berapa lap pasti kan panas. Nanti kelama-kelamaan antara lubang satu dengan lubang lain nanti akan ada crack. Oh, pecah gitu. Pecah karena panas. Nah, misal gini Ki. Mencoba untuk berusaha paket hemat misalnya. Beli satu ini yang 330, yang 4 pot, taruh depan.
bisa nggak sih rem asli depannya dipindahin ke belakang? Nah, Jadi biar agak-agak penuh gitu. nah ini salah satu yang salah lagi. Kadang-kadang kan Mas, gue beli rem depan dong, gue pakai BBK, kan rem depan gue lebih gede daripada belakang tuh, bisa nggak pindahin ke belakang? Ada mobil yang nggak pakai handbrake, nah itu kemungkinan bisa, tapi kebanyakan nggak bisa. Karena kenapa? Di belakang itu di rotornya ini, kalau yang buat belakang ada handbrake, mau elektrikal. Kalau elektrikal kan dia di kaliper. Betul. Itunya pengeremannya. Tapi kalau yang dia sistem drum, yang kayak kayak mini juga ada yang lama, terus sama kayak BMW, sama Jepangan juga. Nah, di sini tuh ada ada drum, dia nanti Rem tangan. si rem tangan itu, tali rem Nyambung tangan ke itu situ. dia kan megar. Nah, megar dia ngunci ke si drum yang ada di sini di belakang rotor. Nah, itu ada yang bisa, ada yang enggak. Kalaupun mau dipaksa bisa aja rotor depannya nanti ditambahin dudukan lagi buat dia ngeplak ke si handbrake-nya itu sendiri. Gitu. Kalau mau sebenarnya bisa, tapi sebenarnya ya effortnya lebih susah ya. Lebih susah. Nah, gitu. berarti lebih mahal BBK belakang dong? Ya, BBK belakang lebih mahal. Karena dia apalagi yang buat handbrake, ada yang buat electric brake, itu jauh lebih mahal dibanding depan. Gitu. Jauh selisihnya bisa sampai 2 sampai 8 juta juga ada, tergantung. Oh gitu? Iya, apalagi yang electric brake. Tapi kalau udah ada electric brake, aduh pasti mahal deh. Iya. Ini ngomongin soal yang namanya made in-an nih. Ada yang made in Italy, made in Taiwan, made in Amerika. Nah, itu bedanya apa sih? Nah, sebenarnya ini agak apa ya namanya ya? Topik yang agak-agak ini nih Agak-agak rancu. Agak-agak rancu. Sebenarnya gini, ya nggak tahu ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya rem yang beredar itu ya macam-macam. Sekarang kan ada yang mungkin pesen dari Italia, dari Brembo sendiri, ada yang dari UK, ada yang dari China, semuanya. Tapi di BBK sendiri di EP Racing itu di distributor utama di Cina tuh udah banyak banget. Dan beredar yang di sini juga kebanyakan emang sana. Ibaratnya bedanya ya kayak kita lihat di depan ini, yang masih barcode original, dari warna kan dia beda nih. Coba. Dari warna beda. Nah, kalau ukuran emang beda. Nah, ini EP Racing yang ini yang original, ini yang barcode, ini yang non barcode kasarannya. Ya dibilang bukan original juga enggak juga. Jatuhnya mungkin ini barang spare part yang dijual lagi, atau barang kita kayak handphone lah, refurb lah ibaratnya. Oh, refurbish. Tapi dibilang ya anggap aja kalau orang wah Mas nggak original ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya kan dari harga juga beda. Betul. Tapi dari segi fungsi ya kemungkinan sama. Tapi mungkin ya bedanya ya mungkin dari material pasti beda gitu. Tergantung juga budgeting sih sekarang sih. Orang yang pengennya performance sama pengen gue cinta original, budget gue cukup, ya nggak apa beli yang original. Tapi kalau gue pengen yang penting gue butuh fungsinya doang, tapi ya oke lah. Tetap namanya big brake pasti kan jauh lebih pakem dibanding rem standar. Ya nggak apa-apa gitu. Itu sah-sah aja. Dan banyak gitu. orang yang pakai yang non barcode. Yang non barcode ya? Ya, gitu. Oh, jadi ini yang barcode. Yang barcode. Ini yang non barcode. Yang non barcode. Secara fisik bedanya apa nih, Ki? Kalau secara fisik sih sebenarnya mungkin warna. Kalau ini kan udah jadi dari sananya, dari EP Racing UK-nya sudah di painting kan. Kalau ini tuh jatuhnya dulu mungkin masih bahan nih. Ibaratnya masih bahan mentah, baru di painting ulang lagi. Di Cina. Di Cinanya, gitu. Mungkin kan, itu kemungkinan ya, kita kan nggak tahu karena kan itu rahasia perusahaan kasarannya. Dari fisik kayaknya ini beda nih, ada tonjolan-tonjolan. Kalau fisik memang ukurannya beda. Ini yang 5200, 4 piston big, yang punya lo 9200 yang original. Kalau ini ada, yang ini colong. Beda ukurannya, kan dari ukurannya beda. Jenisnya beda. Kebetulan jenisnya beda. Gitu, karena kan balik lagi ke peruntukan di mobilnya. Gitu. Kalau pakai ini takutnya mentok sama si face-nya. Betul. Karena kan bermanfaat, jadi pakai yang 9200. Nah, Tapi jadi sah-sah aja nggak sih orang pakai yang Taiwan? Sah-sah aja kalau gue bilang gitu, nggak masalah. Lo mau beli yang original barcode atau lo mau beli yang non original, nggak ada masalah. Tergantung dari budget, balik lagi. Mungkin ibarat gini kali Ki ya, body kit asli sama body kit Taiwan gitu ya? Ya, body kit Taiwan kan ada yang plastik tuh ada ya. Plastik. Dan banyak orang yang pakai juga. Banyak orang yang pakai juga, sah-sah aja. Iya, bahkan lebih banyak daripada yang aslinya ya. Nah, lebih banyak daripada aslinya, tergantung. Jadi kalau dibilang malu atau enggak ya, balik lagi ke lu nya sih, lu ngejar apanya nih gitu ya. Nah, sama yang penting apa ya, kalau kita bilang ke customer ya ngomongnya apa adanya aja gitu. Ibaratnya jangan bilang oh ini udah memang seperti itu kenyataannya gitu. Nah, kalau dari harga yang barcode dan non barcode
Selisihnya kalau jadi gini, kalau yang original itu, yang kaliper original, selisih sama yang nggak barcode itu selisihnya dari 5 sampai 7 juta. Selisihnya harganya, ya. Selisih harganya gitu. Nah, itu macam-macam, bisa combine. Kayak lu nih, kaliper original, rotornya juga kalau original sama original tuh harganya jauh lebih mahal gitu. Kita kan butuhnya kalipernya aja, ibarat dengan apa namanya? Yang penting tampilannya gitu bukan kan. tampil sih, tapi kan performanya juga pasti kan beda gitu. Kalau untuk rotor kan dia replacement. Ibaratnya ini tuh kalau habis bisa diganti. Sayang kalau kita misalnya yang original banget mau kita ganti, harga jauh lebih mahal. 2 kali lipat harganya. Karena kan satu, kemungkinan dari material juga beda. Terus kedua kan dari ongkos kirimnya juga beda. Gitu. Nah, jadi misalnya gue habis nih, gue pakai yang non barcode pun nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Kalau untuk yang rotor gitu, karena kan rotornya masih bisa diganti dengan harga yang jauh lebih apa ya namanya? Lebih terjangkau. Iya. Gitu. Oke. Nah, untuk pemasangan nih Ki, kan gue perhatiin apa namanya, kita butuh yang namanya bracket. Ya. Untuk nyambungin si kaliper ini ke roda kita gitu kan. Butuh yang namanya bracket. Ada yang plug and play, ada yang nggak plug and play. Gimana nih? Misalnya teman-teman di sini mau beli BBK, dia menyebutkan mobilnya dengan jenis merek tertentu, jenis tertentu gitu kan, pasti udah tahu. Bracketnya seperti apa? Itu bisa mesen langsung, misalnya sama lo, sama Kasia, atau dia harus bikin sendiri sih? Tergantung sama kebutuhannya. Kadang-kadang kalau kita sih semuanya plug and play, karena kita di order berdasarkan dari pesanannya. Kita ada stoknya. Tapi untuk brake pad segala macam, biasa kita untuk nunggu lagi 1 mingguan atau sampai 2 minggu untuk dari sana dikirim dari kayak brake pad, ibaratnya segala macam rotor hubnya. Nah, rotor hubnya itu dibikin sesuai sama PCD-nya, ukuran mobilnya itu disesuaikan sama mobil yang mau dipakai gitu. Supaya di sininya nanti nggak bikin-bikin lagi. Jadi kayak lo kita datang masang sejam beres. Gitu. Karena plug and play. Plug and play. Jadi menurut lo itu ketika ada teman yang jual BBK nih, second gitu kan, mobil BBK gue nih, tapi bukan buat mobil dia. Itu butuh effort yang banyak dong. Oh jauh, banyak banget. Misalnya ngerubah bracket, bikin bracket sendiri. Ngerubah PCD. PCD pasti itu. Nah kalau yang kebanyakan, Mas kalau masang BBK ngerubah offset nggak sih? Bener. Lebih keluar nggak sih? Lebih keluar. Kalau BBK yang plug and play, nah kayak gini nih cuy. Nah mereka perhitungan pasti kan untuk thickness-nya, tebelnya si rotor BBK, ini kan sama rem standar beda. Betul. Jauh. Tapi kan dia pengukurannya itu titik nolnya itu dari hub sampai titik hub terluar. Jadi kalau yang plug and play itu nggak akan jauh berubah ET-nya karena dia patokannya sama offset sama ukuran hub dari standarnya mobil itu sendiri. Oke, jadi ketika yang plug and play tetap akan keluar, tapi tetap sedikit. Sama. Kemungkinan hampir sama. Jadi disarankan beli yang plug and play aja. Ya. Biar nggak ribet. Kalau yang buru-buru nggak apa-apa. Tapi kan memang harus ada progresnya ya. Bikin bracket lagi. Bubut PCD lagi. Ya, kemungkinan offset berubah juga pasti cuy. Iya. Nah Ki, ngomongin soal yang namanya harga. Di Acacia jual BBK merek apa aja? Kita ada EP Racing, Brembo, terus kita ada K-Sport, terus kita ada Endless tapi nggak termasukin sih, tapi kebanyakan sih orang EP sama Brembo sih, sama K-Sport kita. Sama K-Sport? Ya, kita 3 itu sih utamanya yang paling banyak penjualannya ya, gitu. Kalau ngomongin K-Sport sama Brembo, ya gue sih nggak bisa bilang bagusan mana ya, karena ibarat Nikon sama Canon. Ya, itu balik Apple lagi. sama Android gitu, balik lagi ke elunya gitu kan. Balik lagi masing-masing. Tapi biasanya orang tuh lebih laku mana sih antara si Brembo sama AP Racing? Kasarannya gini, orang kalau yang orang awam, orang tahu Brembo itu adalah rem. Betul. Ya kan? Udah Brembo terkenal lah. Udah terkenal lah. Kayak misalnya jeans Levi's gitu ya. Udah pokoknya permak Levi's, pokoknya gitu deh. Aqua lah kan. Padahal bukan Aqua gitu kan. Iya. Kan? Dia udah terkenal gitu. Brembo udah punya nama duluan. Kasarannya. Terus juga K-Sport, balik lagi. Feel masing-masing big brake itu beda-beda. Kalau K-Sport itu ibaratnya dia pakem sekali. Jadi ibaratnya kita toel dikit aja dia udah ngerem banget. Ada yang nggak biasa, ada yang biasa. Orang yang biasa dari rem standar, terus ke K-Sport mungkin kaget. Kaget. Kamu sih kaget tuh. Biasa gue ngerem
agak dalam dikit kok sekarang ditoel dikit udah pakem banget gitu. Tapi ada yang feel-nya pengennya kalau buat balap dia harus emang agak dalam supaya dapat pakemnya tuh beda. Jadi masing-masing punya tiap merek itu punya beda karakternya. Oke. Gitu. Oh, kalau misalnya Brembo dan AP Racing? Kalau karakternya gimana? AP Racing, kalau Brembo sama AP Racing tuh jauh juga beda juga sih seleksinya. Kalau AP Racing tuh karakternya dia memang jauh lebih dalam dibanding Brembo gitu. Memang karakternya seperti itu. Kalau Brembo ya kurang lebih sama lah kasarannya. Tapi kalau yang kayak sport itu dia pakem banget. Nah, ini ngomongin soal harga. Kita taruh deh mobil gue, velg 17 inch TE 37 gitu kan. Berarti makanya 330. Ya. Oke. Harganya AP Racing berapa, kalau Brembo berapa, Cashport berapa? AP Racing berarti ada yang barcode dan non barcode ya? Kalau non barcode kita startnya di 20 jutaan. 20 jutaan. Itu yang non barcode. Kalau yang di barcode ya startnya dari 29 sampai 38 40-an adalah tergantung. Pokoknya startnya kalau yang barcode selisihnya hampir 8 jutaan. Kenapa kita lebih mahal? Karena kita ongkos kirimnya pakai udara. Betul. Gitu. Jadi lebih untuk cepet. shippingnya lebih cepat. Gitu. Gue 1 minggu sampai deh. Iya. Dan kita juga bayar masuk. Jadi nggak kucing-kucingan. Jadi aman pasti, nggak ada lampu merahan. Oke, kalau Brembo yang 330. Kalau Brembo sama AP Racing jatuhnya harganya kurang lebih hampir sama. Hampir sama ya? Hampir sama. Begitupun juga dengan Cashport. Kurang lebih hampir sama. Selisihnya dikit lah, selisihnya dari 1 sampai 3 jutaan lah. Oke. Gitu. Balik lagi tergantung selera lo ya. Ya, selera maunya apa, maunya merek apa, mau gimana gitu. Nah, Ki, ini kan ngomongin Acacia nih, Ki. Gue sering banget ke Acacia dan teman-teman di sini tuh sering banget Instastory mobil gue lagi di Acacia. Bang, mobil lo di sini, Bang. Ada Acacia 1, Acacia 2. Itu ada berapa sih sebenarnya Acacia? Kalau yang sekarang tuh baru sampai 3 nih. Sampai Kita 3? kan mau ada 5 nih. Wih, luar biasa. Langsung lama-lama ke Indomaret cuy. Amin. Lama-lama ke Indomaret. Oke, Acacia 1 di mana? Acacia 1 yang pertama, kita di Kapin. Itu kita untuk bodyworks, untuk painting, bodyworks, untuk modifikasi semua di sana. Untuk bagian mobil-mobil, bikin body kit segala macam semua di sana. Oke. Pertama cat. Acacia 2 di sini. Ini untuk Jalan Ratna ya? Jalan Ratna. Jalan Ratna berapa? Jalan Ratna nomor 39. Oke. Itu untuk airsas. Terus masang big brake kit, terus ada detailing juga gitu. Nah, itu di sini gitu ibaratnya. Terus yang ketiga itu Acacia cabang ketiga itu di Sawangan. Sawangan itu nanti sekarang masih runningnya untuk bodyworks. Baru buka untuk bodyworks aja nanti sama airsas juga di sana rencananya. Oke. Gitu. Wah, Sawangan deket dong emang gue. Adem lagi cuy, banyak pohon. Yoi cuy. Oke, nanti sampai 5 nih ntar nih rencananya. Ya, karena kan 4 nggak boleh. Oh iya benar, langsung ke 5. Yoi. Udah kayak lift. Nah, nomor telepon berapa ya nomor telepon? 021 849 83 017. Oke, kalau handphone? Handphonenya di sini ada banyak sih, ada di IG kita juga ada di Acacia Motor 2. Di situ nanti ada profile bio kita ada komplit. Jadi follow aja Instagramnya @Acacia Motor 2. Motor 2. Ya. Pakai spasi underscore nggak sih? Acacia _ Motor 2. Tuh, begitu. Nah sekarang gue pengen masangin namanya BBK buat Mini Cooper R55 gue. Sekut banget. Rifki, Mas Koro, terima kasih. Sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton Sekut Otomotif kali ini, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini ke teman-teman lo. Oh iya, jangan lupa komen juga ya. Dan akhir kata, sampai jumpa di Sekut Otomotif minggu depan. Salam jempol kejepit. I love you baby. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Udah electric brake-nya udah Electric brake tuh yang dipencet gitu ya? Ya, dipencet mobil sekarang tuh. Mobil sekarang benar dipencet, bukan yang ditarik ini. Ditarik kan lebih enak kan ditarik kan? Iya. Lebih berasa. Gila udah ditarik kocok-kocok.